Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, rebus 350 ml santan kekentalan sedang, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat. Tambahkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata. Buang daun pandannya dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, selanjutnya haluskan 250 gram pisang yang sudah sangat matang. Untuk saya, maaf tidak sampai halus ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Aduk dan kocok sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang secara bertahap santan yang sudah hangat, bergantian dengan 300 gram tepung terigu. Tuang sepertiga santan hangatnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan aduk sampai tercampur rata. Keplok-keplok adonannya. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dingin atau suhu ruang. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya.
Lalu tutup wadahnya dengan kain bersih atau plastik wrap. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang. Setelah panas, olesi tipis cetakannya dengan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya supaya atasnya mulus. Dan panggang dengan api sedang sampai matang. Jika ingin diberi topping, maka saat cookiesnya sudah setengah matang, beri topping sesuai selera ya. Sudah matang, lalu angkat. Setelah cookies dikeluarkan dari cetakan atau masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaan cookies dengan margarin supaya setelah dingin, kulit cookies tetap lembut ya. Kue pukis pisang yang empuk dan menul-menul siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget, wangi, dengan tekstur yang super empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rebus 500 gram filet dada ayam di dalam air mendidih sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya haluskan 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, dan 15 buah cabai merah keriting. Lalu panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis bumbunya sampai harum. Sudah harum, tambahkan 5 lembar daun jeruk. Tumis kembali sebentar. Kemudian masukkan ayam suwirnya.
Lalu masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan masak kembali sambil diaduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata dan rasanya sudah pas ya. Lalu angkat. Buang daun jeruknya dan sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulit dadarnya. Siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang 600 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Lalu saring adonannya. Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Untuk penambahan daun bawang boleh di skip ya. Dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah dioles minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon, supaya tepungnya tidak mengendap di bawah ya. Aduk adonan, lalu angkat teflonnya. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Segera putar teflonnya supaya merata membentuk kulit dadar yang tipis. Dan masak dengan api kecil sampai matang dan bisa terlepas dari teflonnya. Pinggiran kulit dadarnya sudah mengelupas, dan saat teflonnya digoyang, kulit dadarnya bisa lepas, maka sudah matang ya.
Siapkan isiannya, kulit dadarnya, dan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadar. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu beri isian secukupnya. Saya beri 1,5 sendok makan. Jika ingin lebih ekonomis, beri 1 sendok makan saja ya. Lipat kanan kiri kulit dadarnya. Lalu gulung. Olesi tipis ujung dadarnya dengan adonan perekat. Risol sosis solonya bisa langsung digoreng atau disimpan dalam freezer. Bisa digoreng tanpa lapisan telur maupun menggunakan lapisan telur ya. Saya menggunakan lapisan telur. Kocok lepas 2 butir telur. Tambahkan sejumput garam. Kocok lepas kembali sampai tercampur rata. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risol sosis solonya ke dalam lapisan telur. Baluri merata risol sosis solonya dengan lapisan telur, lalu tiriskan dan masukkan ke dalam wajan. Goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning kecoklatan. Setelah bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, lalu balik. Cukup 1 kali balik saja, supaya tidak banyak menyerap minyak ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyak dalam risol sosis solonya berkurang, posisikan berdiri dan dialasi tisu makan. Risol sosis solonya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan isian yang pedas. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, siapkan 130 ml air hangat suam-suam kuku. Jangan terlalu panas supaya tidak membuat ragi instannya mati. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama 10 menit hingga berbuih. Setelah 10 menit, air raginya sudah berbuih. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang air ragi ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni sampai adonan tercampur rata, yaitu setengah kalis. Lanjutkan menguleni dengan tangan. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis, yaitu tidak menempel di tangan. Sesekali banting-banting adonan. Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan lagi. Olesi tipis wadahnya dengan minyak goreng. Letakkan adonan di dalamnya. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih. Diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, saya akan membuat toppingnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin. Masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis. Lalu tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Sudah harum, kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong tipis. Lalu tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu kempiskan adonan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue 7 lubang. Olesi tipis seluruh sisi lubangnya dengan margarin. Lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram. Adonan sudah ditimbang masing-masing 30 gram.
Tutup sisa adonan supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dan pipihkan adonan dalam cetakan. Tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri dan olesi permukaan dengan saus bolognese, bisa diganti dengan saus spaghetti atau saus sambal atau saus tomat. Beri sosis dan bawang bombay yang sudah ditumis. Lalu tambahkan keju mozzarella atau keju quick melt secukupnya. Dan taburi oregano secukupnya. Kemudian panggang di atas api yang sangat kecil. Tutup cetakannya. Panggang dengan api sangat kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang. Lalu angkat. Pizza mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski tanpa telur, tapi teksturnya sudah empuk ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah. Masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata. Melanjutkan mengaduk dengan tangan.
Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya. Sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya. Sudah matang semua kuenya. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.
Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif, lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur, terlebih dahulu kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya tuang 300 ml susu cair full cream secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai gelembung-gelembungnya menyatu dan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Untuk cetakannya bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Kemudian panggang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan sampai bagian bawah kue berkulit dan berwarna kuning. Jika ingin dalamnya ada isiannya, bisa tambahkan dengan potongan keju atau dengan misis. Gunakan tusuk sate untuk membolak-balikan kue. Kuenya sudah berkulit dan berwarna kuning. Lalu balik perlahan kuenya. Teruskan memanggang kuenya sampai satu sisinya matang.
Sudah matang, lalu angkat. Kuenya empuk banget ya. Selanjutnya siapkan gula halus atau bisa juga dengan gula donat secukupnya. Lalu taburi kuenya dengan gula halus atau gula donat. Power cheese-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.